situ di himpunan, di situ gue belajar tentang organisasi, tentang apa sih namanya sih, ruang lingkup kampus, terus untuk atasannya gitu, nama-nama dekan apa gitu, jalur-jalurnya. Nah di situ gue belajar di situ. Nah terus gue habis intip, gue ke BM juga kan, BM juga. Di situ juga gue mengembangkan skill-skill di organisasi gue. Karena gue ini tuh lebih gampang dikenal lah ya, dengan yang katanya funny, dengan kekonyolan keabstrakan lah yang dibuat tahun ini. Oh, pas. Balik lagi bersama kita Obrol Baskom, obrolan bareng Fasilkom. Yuk diobral. Nama saya Rudi Skandar, pembawa podcast kali ini. Yang dimana podcast kali ini akan membahas lingkup kampus. Yang dimana teman-teman mahasiswa baru ini belum tahu lingkungan Fasilkom ini seperti apa. Mungkin langsung saja kita panggilkan pembicara kita saat ini, Bang Rizky Batavia atau Bang RB dan Bang Tony. Selamat datang Bang. Sehat. Alhamdulillah. Bagaimana ya? Alhamdulillah. Gimana datang tadi? Tadi sedikit gerimis sih. Sedikit gerimis ya. Sama biasa. Emang cuaca kali ini tuh emang agak tidak. Udah masuk di bulan berberan ya, udah namanya juga musim planet, hujan. macet musim juga hujan. kan. Emang BMKG nggak ngasih tahu sih. ya. Oke langsung aja kali mungkin ya. Boleh. Ke pembahasan kita. Seperti apa sih gitu dari Bang RB mungkin kita ke Bang RB dulu kali ya. Seperti apa sih Bang abang orangnya ketika di kampus? Ya kalau gua pribadi ya, gua aja ya, gak usah formal-formal banget ya kayaknya ya. Kalau gua pribadi sih ya orangnya ya gini-gini aja gitu. Kuliah, terus belajar, pas semester tadi ya kuliah, belajar, nongkrong. Nah habis itu ya pulang gitu. Selebih-lebihnya ya kita putar-putar terus gitu. Nah terus ya, sampai kenal yang namanya dulu yang namanya himpunan. Nah di situ di himpunan, di situ gue belajar tentang organisasi, tentang apa sih namanya sih, ruang lingkup kampus, terus untuk atasannya gitu, nama-nama dekan apa gitu, jalur-jalurnya. Nah di situ gue belajar di situ. Nah terus gue habis intip, gue ke BM juga kan, BM juga. Di situ juga gue mengembangkan skill-skill di organisasi gue, di berbagai macam lah gitu. Itu sih selebihnya sih. Oke. Kalau dari Bang Tony sendiri gimana nih? Kalau Tony ya lebih ke, karena gue ini tuh lebih gampang dikenal lah ya, dengan yang katanya funny, dengan kekonyolan keabstrakan lah yang dibuat tahun ini. Oh masih tidak tahu. Ya jadi mungkin ada beberapa teman-teman tuh yang mengenal Tony ya dengan gampang, lebih ke postur sih, dan dulu juga nggak terlalu untuk apa ya, nggak mau menggubris. Kalau mereka menilai gue tuh serah kayak gitu sih, lebih sana sih. Cuman kalau emang secara pengalaman, teman partner dulu. Oh, jadi Bang Tony ini sama Bang Rizky ini partner dulu tuh? Partner, bahkan sekelas. Sekelas. Kebetulan banget ini. Apalagi kan kelas kita veteran kan. Wah. Waduh. Oke, lanjut ya mungkin ya. Boleh. Jadi kan Nah, ya. ada angkatan berapa? Saya 20. 20 itu angkatan paginya kelasnya sampai berapa? Sampai 7. Sampai 7. Nah untuk 20, 22 sekian kan cuma sampai 7 ke bawah kan. Iya. Nah kita di 2018 itu sampai 9 kelas. Makanya dari itu kita mengklaim itu, kita berdua mengklaim jadi kelas kita itu veteran. Oh. Karena udah dari itu aslinya tuh udah nggak ada. Udah nggak ada lagi. Ya, apa maksudnya di KRS kan tuh nggak ada aslinya. Belum apa? 7 apa 8 ya? A7. A7 kalau nggak salah. Di semester 2 udah bentuk A7 gitu. Oh, jadi statusnya Asubila ini gimana nih sekarang? Cuma kalau bagi kita, bagi kelas kita, itu namanya veteran. Oh, veteran. Kita mengklaim diri sendiri ya veteran gitu. Gitu deh. Ya, pokoknya kalau misalkan bahasa aslinya tuh Emang emang nggak pernah ada di KRS, jadi tidak ada sih ya. ya udah.
Cuman gerak-geriknya mah kecil nih. Oh ini RB nih. Emang udah identik banget lah dari abang-abang sendiri gitu. Ya, bisa itu. Mungkin lanjut aja ya bang. Boleh. Dari bang Tony dulu mungkin. Gimana sih bang cara ngatur waktu kuliah? Mungkin sosialisasi ke teman-temannya gimana? Atau mungkin abang pernah ikut organisasi di dalam kampus sendiri? Oh iya. Jadi dulu tuh kalau gua buka jadi di kamar itu ada satu papan tulis. Dari dulu ada papan tulis cuman nggak pernah gua hapus. Jadi kayak misalkan satu hari itu satu hari itu ada 24 jam. Paling kepake di kelas itu kan sampai jam 3 sore lah. Jam 3 sore kurang lebih. Dan mungkin itu kan ada space-nya ya kan. Biasanya kan nggak mungkin langsung dari jam 7 sampai ke jam 3 kan. Kayak dari jam 7 ke jam 9 atau nggak jam 10. Terus lanjut lagi di siang. Nah mungkin kalau secara buat bagi waktu di pertengahan ada setelah jamnya itu sih, jam kuliah. Dan kalau emang ngebahas tentang organisasi ya gue dari semester 4 ya bang. Semester 4 apa tadi gini? 4 ya kurang lebih 4 atau 3. Itu dari himpunan dulu. Oh awal himpunan. Dan situ sih lebih kayak yang agak sulit bagi sih rapat ya. Rapat di dalam himpunan. Iya, kadang-kadang tuh pas di era himpunan lebih ngebagi waktunya itu lebih bingung. Soalnya kan kalau kita membahas ke awal masuk nih, itu tuh jam kampus tuh full. Jadi kita nggak bisa ngatur. Oh masih padat banget Padat lah ya. banget, jadi kayak kuliah. Iya, nggak ada yang kayak misalkan terus sekarang kan udah bisa ke space lah ya. Jadi kalau dulu tuh kayak ya udah gimana caranya ini kedua prioritas sama kayak waktu nongkrong juga prioritas, cuman gimana caranya untuk membarengi itu. Makanya dari Bang Tony ini mempunyai papan tulis yang dimana Ya, schedule lah. schedule-nya. Ya kayak kalau kata orang Putih mah itu harus schedule itu. Iya. Dari Bang RB gimana nih? Apa tadi pertanyaannya? Tadi. Dari Bang RB gimana cara mengatur waktu dari perkuliahan, sosialisasi ke teman-teman mungkin, ataupun organisasi? Dulu sih pas semester 1 ya untuk kuliah semester 1 ya. Ya namanya juga mahasiswa baru ya. Apa sih kalau mahasiswa baru kalau nggak giat kan? Iya, betul. Kuliah. Aku sudah kuliah. Gitu kan. Baju bebas kan. Oh iya, kan pakai kaos juga. Oh iya. Jam fleksibel. Karena pas di sekolah itu masih pakai seragam ya. Betul. Itu hanya mata. Oh, itu Itu mata. itu hanya angan-angannya. Dia aslinya tidak seperti itu. Kita kuliah kan, ya jujur ya, gua aslinya pas semester pertama itu gua udah nyesel. Intinya sih salah jurusan, ya. Basic gua kan ke multimedia, desain, video. Nah terus gua masuk Fasilkom, masuk informatika ya, gua juga belum riset gitu, gua lupa gitu. Perkara pas di tahun gua itu bayarannya. Kendala dari pembayarannya. Bukan kendala dari pembayarannya. Bagaimana? Program studi informatika itu lebih murah 1 juta dari Bikom. Nah itu, gue pikir di situ. Informatika lebih murah nih. Jadi masuk. Nah, jadi masuk. Ternyata salah. Ternyata pas udah masuk, Apa itu algoritma? Tapi ini bukan menghiaskan nih. boleh diminum. Boleh ya? Boleh diminum. Oh, Boleh minum. Wow, sehat nih. Wah. Segar ya? Segar, alhamdulillah. Iya. Terima kasih loh. Makasih loh. Nah, Udah diundang sama. sini. Sama-sama. Saya biasanya di belakang kamera mulu. Oh, iya? Iya. Oh. Gak suka saya di depan kamera gitu. Kenapa gitu? Kenapa ya suka introvert gitu? Abang yang mengklaim kalau saya introvert? Enggak klaim introvert sih, suka nggak pede gitu aja gua gitu. Terutama kan ya teman-teman sih udah stigma teman-teman kan udah RB tuh ya omongannya kayak binatang gitu.
Serius loh, pokoknya kayak binatang gitu kan. Yang banyak ya yang bilang kayak gitu. Ya? Sampai ada namanya paguyubannya gitu. Oh, paguyuban. Namanya PMS. Oh iya. Paguyuban mulut sampah. Waduh. Waduh. Itu kan ya gue demen-demen aja sih, ya itu kan konteksnya ya bercanda gitu, nggak Emang serius. abang mungkin masih terbuka juga ya Iya, pada emang ya julukan-julukan tersebut Oh, gitu. ya intinya jangan baperan dah Iya. ya gitu mah. Emang kayak di era sekarang lah ya bang ya. Iya. Gak perlu juga baperan. Ngapain sih baper-baperan sih? Tapi ini buat bang RB nih coba. Apa tuh? Tapi abang ini kan katanya pernah ikut himpunan yang dimana itu ada ikut kuliah juga, Iya. akademiknya gitu. Terus bagi waktu ke teman-teman buat nongkrong ataupun yang lain. Gimana sih bang buat ngatur prioritas mana sih yang harus diperluin? Ngatur prioritas ya. Untuk ngatur prioritas ya, gue pernah diajarin sama abang terdahulu gue. Itu kita cara untuk mengatur prioritas itu dengan memakai persenan. Di situ ada 5 poin. Itu ada antara keluarga, kuliah, organisasi, nongkrong. Kalau ada yang punya pacar ya pacar. Ya kan? Itu 5. Sayangnya kan gue kan gak punya pacar. Oh, ya jadi kan? 4 aja nih, 4 Ya, poin ada aja. Ada 4 nih. Menurut Rudy, dari 4 ini, dari 100%, lu lebih prioritasin kemana? Menurut saya Menurut di akademik akademik berapa persen? di 40%. 40%. Nah, sisa 60%. Akademik. Keluarga Keluarga 20%. 20%. Sisa 4, 5, 6. Sisa 40. 10. Organisasi Organisasi 10%. 10%. Berarti sisa 30. Sisanya berarti nongkrong. Nongkrong. Nah, itu menurut Bung Rudi kan? Iya. Nah, menurut saya dari 4 poin ini, organisasi keluarga 100%, terus akademi 100%, organisasi 100%, nongkrong 100%. Itu gimana caranya kita untuk mengatur waktu kita itu, manajemen waktunya aja. Pokoknya itu dari setiap persenannya ini kita harus tuntas lah gitu. Harus totalitas untuk menjalankannya 4 poin ini gitu. Okay. Itu sih nilai yang gua tangkap dari abang gua sih. Oke. Untuk cara membagi waktu. Untuk dari abang mungkin caranya seperti itu. Kalau dari bang Tony gimana nih? Bagi waktunya. Apa sih skala prioritas abang? Bukan saya ditanya. Dulu. Oke. Disclaimer aja biar kaget. Biar nggak kenal. Oh iya, Jangan tegang-tegang. Iya, Bang. itu nggak tegang. Aku Kita ngobrol. Cara membaginya. Jadi tadi sih sama sih, lebih kayak gimana caranya lebih ke prioritasin lima-limanya. Iya, sih. Jadi ya balik lagi ke diri sih, kayak ketika lu sekarang kan misalnya kuliah nih Rudy nih. Rudy harus memprioritaskan organisasi nih. Ya kalau emang mau caranya kayak gitu ya Rudy harus menerima konsekuensinya itu. Yang dari kurang dari orang tua, nongkrong dan apa sih lagi akademisi. Ya itu harus udah bisa jadi apa ya, kebaik ke diri sendiri sih. Ya lu bakal menyesali itu kalau misalkan lu memprioritaskan misalnya keluarga, misalnya organisasi, lu memprioritaskan organisasi nih, cuman lu harus bisa lu yang keempatnya ini tuh terlantar. Kayak lu pacar lu nanti terlantar, Jadi ada yang harus dikorbankan lah ya. nah cuman jangan kayak gitu, maksudnya kayak jangan jadi dari keempat ke kelima tadi kan, pacar, iya pacar, organisasi, keluarga, akademik, nongkrong sama akademisi. Jangan sampai yang satu tuh mau jadi prioritas banget nih. Jadi gimana caranya lima-limanya? harus balance. Harus balance ya Iya, semuanya. pokoknya itu harus balance. Jadi jangan kayak gue mentingin rapat daripada kuliah, nanti tipsnya nih. Iya. Jangan. Lu lebih baik bilang gue lagi ada kelas nih. Gue nggak bisa datang ke rapat. Mungkin selesai kelas bisa. Nah, itu. Mungkin kalau misalnya emang lu bisa rapat, mungkin ketika lagi dosennya emang nggak ada, yang nggak hadir,
itu baru bisa. Cuma jangan sampai kayak lu mengganggu waktu semuanya. Memang dilihat dari kondisi kembali ya Bang. Iya betul. Karena ya kondisi kita nggak ada yang tahu. Betul. Cuman kita tetap mempunyai skala prioritas sendiri. Iya betul. Dari Bang RB nih, Iya. mungkin Apa lagi nih? dari lingkungan Fasilkom yang sekarang nih, Bang RB cara beradaptasinya gimana sih? Mungkin jangan sekarang deh, saat Bang RB masuk. Oh, saat gua masuk ya. Kalau untuk beradaptasi ya, saat bermasuk ya berarti pas masa PKKMB ya? Iya. PKKMB ya itu gua emang dari SMP gua emang punya ciri khas sendiri gitu kan. Gua suka ngelawak receh aja gitu. Gitu pas masuk PKKMB kan, duduk di pojokan, muka serem. Gondrong apa bukan ya gua? Udah kurus, udah kayak orang busung lapar kan ya. Tawa lagi gue. Terus dipanggil loh sama abang-abang, iya kan? Siapa sih namanya sih yang gua kenal yang ceweknya itu Kasuci namanya itu no. Oh iya. Sri Aci. Sri Aci apa? Itulah beliau yang tersebut lah itu. Iya, mohon maaf ya kalau namanya salah ya, gitu kan. Di situ, ya Rizky Fadil Iqbal. Oke, mana jalan juga kan. Dengan pantun andalan juga kan, ada ikan di akuarium. Cakep. Di akuarium ada batu. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Rizky Fadil Iqbal. Yang cewek boleh manggil sayang, yang cowok boleh manggil bujang. Ini. Gitu. Emang banyak sekali ya identik Iya, itu. bikin kenal Bang RB ini gimana? Biar apa ya? Biar orang melihat, wah anjing muka serem kayak gini tapi lucu gitu kan. Jadi diingat gitu. Oke. Terus kakak-kakaknya bilang kan, oke, silakan balik. Nah, ya udah gua buka pintu. Gua kira kan balik ke rumah gitu. Dia ngomongnya kan balik. Oh, gitu. iya. Ternyata balik ke tempat duduk masing-masing Ya, gitu. salah. Salah. Iya. Itu sih untuk apa sih memori gua masuk itu kampus gitu. Memang saat itu berkesannya dari Bang Emang RB sendiri berkesan. di PKK 2MB itu Iya, PKK 2MB itu. Dan ya semester 1 berkat jokes-jokes kayak gitu ya. Pokoknya ya buat mahasiswa-mahasiswa baru ya, jangan pernah melawak pas masa PKKMB. Pasti otomatis Anda menjadi ketua kelas. Karena Anda langsung dikenal. Langsung menjadi ketua kelas. Nah, itu sih ya kalau mau jadi ketua kelas ya nggak masalah gitu. Iya. Tapi ya jadi tekanan aja gitu, mahasiswa baru, jadi ketua kelas ya kan. Ya intinya mah kalau gua sih di semester 1 pas itu sih ya gua punya ilmu ya, gua punya skill. Yang pertama itu ngejilat ya. Ngejilat? Iya, ngejilat itu wajib bagi gua ya, gua pribadi ya, ngejilat itu wajib ke dosen-dosen. Ngejilat kepada siapa Bang? Ya, khususnya ke dosen gitu kan. Ke dosen. Nah, terlebih lagi kan punya privilege kan menjadi ketua kelas kan. Wow. Oh iya betul. Iya kan. Memang perlu lah penjelasan ke dosen. Iya, gitu ya. penjelasan itu betul lah gitu lah. Supaya dapat nilai yang ya lumayan gitu. Ya, Mungkin dari Bang Tony dulu nih. Apa tuh? Beradaptasinya gimana ya Iya. saat di kampus ini? Saat abang ini baru masuk. Beradaptasi ya. Ya. Lebih ke ini sih, lebih dulu tuh gue lebih mengkonsepkan diri gue tuh sebagai gelas kosong. bener. Gue sebagai gelas kosong karena sampai sekarang pun gue masih mengingat gelas kosong ini. Emang teori dari dulu gue pakai. Mungkin kalau kata kasarnya mohon maaf nih, mohon maaf, gue lebih baik kelihatan bego, bodoh. Jadi kan seolah-olah gue lebih bertanya nih. Dengan cara gue bertanya tuh mungkin bisa cara gue beradaptasi, bersosialisasi ya. Bukan dengan cara kopi dan rokok lah ya. Kalau anak-anak tongkrongan kan Iya. pasti identik dengan kopi hitam dan rokok lah ya. Bang, rokok bang, bikin korek bang kan. Mungkin di sela itu bukan hanya itu saja. Gue lebih menerapkan ya gelas kosong itu. Gimana caranya gua bisa keisi dengan cara lingkungan yang ada di gua. Jadi gelas kosong ini terisi gitu. Iya, betul. Itu teori dari dulu sih gue pakai. Kelihatan bodoh. Jadi kayak
gue juga pengen tahu kan, oh ini apa sih? Nah iya. Oh ini, oh kayak gini tuh. Oh ya pengen kalau dengan cara beradaptasi pada saat itu ya dengan cara so asik ya. Kalau dulu kan katanya so asik, cuman jangan sampai so asik terus kayak lu menghilangkan, apalagi kalau senior ya, Terlalu lu over menghilangkan lah, kayak ya. Terlalu over banget kayak lu ton, lu anjing lu ton gini. Ini kan dengan bahasa tongkrongan lah ya. Lu ton ya, lu gimana sih lu gitu. Itu kayak jangan terlalu over juga. Itu semua ada attitude. Iya, attitude. Attitude berteman, komunikasinya tetap dijaga. Ya, lebih ke situ sih. Karena banyak sekali nih mahasiswa-mahasiswa baru yang mungkin yang baru masuk gitu. Rasa pengen tahunya itu banyak banget. Betul. Ya nggak masalah kalau rasa pengen tahunya, tapi ya tetap aja gitu yang tadi dikatakan sama Tony ya. Ya lu ibaratnya ya kayak gelas kosong aja, ya lu malu bertanya sesat di jalan gitu kan. Lu tanya aja ke temen lu kalau yang punya kenalan ke senior tanya aja apapun itu, pasti dia respon baik kok, gue yakin. Ya, betul. Gue yakin bakalan dia respon baik sama senior pun, dari teman pun gitu. Cara ya lebih ke cara ada adaptasi sih, adaptasi. Ya gitu sih lebih kayak. Ya mungkin teman-teman yang ada di rumah mungkin ya, teman-teman yang mahasiswa baru yang pernah nongkrong lah ya, cuman Iya. Jangan sampai ketika teman-teman bawa ini ke tongkrongan baru, ruangan baru, teman-teman mengurangi rasa attitude, rasa hormat lah, menghargai lah yang sama lebih hatinya gitu. Lebih tahu lah lawan bicara kita. Iya betul. Agar apa? Agar teman-teman juga dilihatnya tuh positif dengan rekan-rekan yang ada di lingkup kampusnya ini gitu. Jangan kayak nanti ketika teman-teman nih masuk ya kan dengan tangan teng-teng gitu ya kan. Terus teman-teman malah menghilangkan itu hormat sama attitude. Itu buruk sih. Nggak boleh. Tapi dari Bang Tony sendiri nih, cara bergaulnya Bang Tony ini seperti apa sih saat itu? Atau ngajak nongkrong teman-teman, terus menerus setiap malam mungkin atau setiap hari? Ya lebih ke Gimana nih? dulu nih ya. Dulu tuh lebih kayak ngajakin nongkrong nih. Kita dulu nongkrong sih. Nongkrong Kita sampai dulu tuh kelasan kita ya. Ini sebenarnya nggak bagus sih. Kita tuh sampai bawa kartu remi. Oh, kartu Remi poker lah ya, kartu remi poker. Itu tuh sampai di kelas kita main poker. Di kelas. Di kelas. Ayo kita, ini dosen belum datang nih. Ayolah poker dulu lah, ayo poker. Gitu sih. Nah, dengan cara kayak gitu kan jadi kenal lah ya. Iya kenal. Mungkin dari satu kelas itu chemistry-nya lebih dapet. Iya, Betul. Itu dengan cara mungkin main poker, main kartu. Main poker, main kartu sambil ngopi lah ya kan. Ngopi. Oh, main sambil ngopi. Iya, Ngopi, ngerokok. Ngopi hitam ABC ya. Iya. Kapal api, mohon maaf. Kapal api. Kapal api. Jangan yang lain. Tapi dari Bang RB sendiri ada kesan sendiri nggak nih? Kesan apa nih? Dari bergaulnya ini gimana sih Bang RB? Ya kalau gua ya bergaul ya awal-awal ya gua ngeliat yang apa ya, yang menurut gua ya satu pemikiran lah sama gua lah ya kan, yang pas awal-awal itu sebelum ke Tony ya, gua kan emang dulu kan pas awal kan belum deket banget ya sama Tony ya, Ton. Iya, betul. Paling gua deket sama temen-temen gue yang satu circle sama gua gitu, ya kayak sering main warnet lah gitu Iya. kan, main PS lah gitu, sama dari situ sama kelamaan ya gue jenuh juga kan main warnet, main ini ya gue nongkrong tempat lain gitu, gabung masuk ke circle lain dan ternyata asik juga loh. Nah jadi tuh disclaimer sedikit ya. Jadi tuh di kelas kita kelasan kita nih RB sama gue itu selain ada kita berdua ada mungkin temen-temen terkenal tahu juga Bento wakil BEM kemarin sama Roland presiden ketua BEM sama mungkin rekan juga ada yang tahu, cuman dia udah terlalu ngilang sih, Muhammad Alif tuh. Jadi geng gua kalau bilang geng nih, dia tuh beda geng gua. Oh, beda Kubu. Jadi gua sama yang emang yang apa ya? Dengan satu chemistry-nya Iya. Bang Tony. Jadi kalau yang sampai malam, nongkrong sampai malam. Nah dia tuh beda. Oh, beda. Sebelumnya beda sama kita. dulu iya
Cuman lama-lama ya gue lebih menghilangkan itu sih ya pengen. Jadi kayak oh ya udah sama aja, cuman ada tetap ada kayak mungkin di rekan-rekan juga teman-teman juga rasanya pasti ada yang kubu pinter, ada yang kubu belangsak banget nih, itu pasti ada, cuman ada yang di- kubu servis HP, game, sama iya anime mungkin ada di kubu kelas, ibu, pasti ada. ya kan? Itu memang banyak banget sih Pasti. bang untuk sekarang ini. Jadi kalau kita tuh di kelas kita, lu pengen kemana juga, yaudah kita tetap satu tongkrongan. Gua nggak mau misah, gua nggak mau mandang lu siapa. Cuman tetap kalau misalkan lu mau sono yaudah sono. Cuman gua kayak nggak mau bentrok banget gitu. Sama yang jadi kubu kita tuh istilahnya geng kapak. Iya, geng kapak namanya. Geng kampak apa kampak gitu. Itu emang orang ada. Ada. Jadi itu dia yang lebih pinter kali ya. Kubu pinternya kita, Pinter. kubu-kubu yang belangsak. Tapi gini, Ruth, walaupun kita beda-beda kubu ya kan, tapi pas kita sedang ujian, misalnya sedang UAS, Ya. tes, kita tetap bersatu cuy. Bersatu. Gitu. Walaupun kubu kita kubu belangsat mau apa juga Nggak bersatu, ada. kita langsung Bersatu. satu pemikiran langsung gitu. Jadi itu langsung kayak itu tanya jadi ada kayak namanya Ferry Kokoh namanya. Oh, iya. Sama siapa? Rifki. Oke. Itu tanya Rifki. Ini nomornya. Saling Iya. tukar komunikasi lah. Iya. Tetap komunikasi kita tuh sama mereka baik. Tetap Dia juga baik. komunikasi Baik lah. Kalau kita beda gengnya ya gitu. Tapi teman-teman perlu tahu nih, kalau Bang Rizky Batavia dan Bang Tony ini angkatan 2018, yang dimana saat itu mereka ini masuk secara offline Iya. dan mengikuti pelajaran offline. Tapi dari Bang Tony dan Bang Erben, pernah nggak sih Bang mengikuti pembelajaran online? Ya, yang pas masa corona itu sih, ngikutin pelajaran COVID-19. COVID. Di tahun 2020 ya? Ya, tahun 2020 Awal. bulan Maret akhir. Ya itu ya. Awal pertama kali Awal pertama kali langsung itu dong, online. online semua. Ya, Itu- jujur sih dalam hati sih ya online ya. Awal bulan itu ya senang banget lah ya. Tidak perlu di kampus, bermodalkan kuota saja. Di rumah. Di rumah aja. Bisa sambil rebahan. Iya, rebahan. Rebahan. Netflix kan. Terus mencari bak-bak Zoom ya kan, merekam dulu, diam selama 5 jam, 5 menit. Bikin ya kan. kamera freeze gitu Iya ya. kan. Dulu kan ya, di kita kan kayak gitu kan, demi memperlancar arus tidur kita kan, gitu kan. Demi memperlama kan, ya kayak gitu. Nah, terus 2020 pertengahan masih enak. Nah, pertengahan lagi kok gua udah mulai jenuh gitu. Lagi kuliah online terus gua pengen ketemu temen gitu. Tapi nih Bang RB, Bang Tony, dalam berorganisasi penting nggak sih untuk mengikuti organisasi? Dari yang lebih Duh, mana ya? jago. Ya tergantung niatnya masing-masing sih. Kalau menurut gue pribadi sih penting sih. Yang pertama sih, yang pentingnya ya membangun sebuah relasi itu sulit. Apalagi kan lu lulus kerja cuma dapat sertifikat tapi tidak punya relasi, ya menurut gua sih Iya. sama aja percuma gitu. Betul. Susah, sama aja susah gitu. Intinya yang nganggur-nganggur juga. Tapi kalau lu udah lulus terus dapat relasinya juga banyak kan enak gitu. Nah, itu sih untuk plusnya sih. Ya saran gue sih lebih baik ke organisasi aja sih. Di situ lu bisa diajarin lah mentalnya. Bisa gitu. Diasah kembali. Diasah kembali. Atau mungkin Iya. yang dari awal masih sekolah belum melek apa sih Nah, di luar ya, sana seperti seperti apa apa sih? itu. Soalnya kan ruang lingkup pekerjaannya juga kan ruang lingkup pekerjaan juga keras juga kan. Nah, di situ lah kita bisa belajar di situ. Itu sih untuk Bung Tony gimana? Bung Tony. Bung Tony maksudnya Bung Tony. Ampun, Aduh. ya ampun. Lebih ditanya manfaatnya ya. Manfaatnya ya. Nah, Penting ya. penting memang. gaknya ya menurut saya. Itu lebih baik ke teman-teman sih, baik ke Nah, teman-teman. balik lagi. Apa kebutuhan teman-teman? Jadi ketika emang teman-teman membutuhkan, oh ini butuh relasi nih, oh butuh ini nih, bisa lari ke sana. Cuman ya
gue nggak mau lebih memaksa sih, lebih kayak niat teman-teman tuh mau kayak gimana. Kalau ditanya penting, ada pentingnya, ada enggaknya. Iya. Setiap organisasi itu ada pentingnya, ada enggaknya. Iya. Karena ya kalau bilang enggaknya sih lebih kecil lah persenannya lah ya. Lebih ke pentingnya sih. Iya. Di dalam organisasi itu lebih kayak kita biasa lebih untuk lebih kritis, lebih mengenal birokrasi, Nah, terus lebih mengenal ya lebih birokrasi dan administrasi di kampus khususnya ataupun di ruang lingkup fakultas sekalipun gitu. Itu lebih penting karena tadi lebih betul-betul kata saudara RB bisa mendapatkan apa yang nggak didapatkan teman-teman di dalam kampus nih itu, di dalam perkuliahan. Karena kan tadi juga udah dibilang masuk Perkomnas. Di situ jaringannya itu lebih luas banget pemikiran teman-teman itu. Karena memang Perkomnas ini sudah ini ya, base-nya itu nasional ya. Betul, nasional. Jadi kayak satu Indonesia. iya, jadi tuh bisa dapat juga dari situ. Makanya tadi saya bilang lebih ke kebutuhan teman-teman apa masuk sana. Cuman jangan sampai teman-teman masuk ke situ cuma kayak buat eksis dan teman-teman tuh nggak mendapatkan apa yang mau teman-teman di situ. Betul. Gitu sih. Dari aku sih gitu lah. Tapi dari organisasi ini mempunyai kekurangan nggak sih Bang kalau mengikutinya? kalau kekurangan sih menurut gua sih ya pasti waktu sih. Nah, iya. Waktu pasti balik lagi sih ke waktu sih. Waktu lu pasti bakalan terkuras habis di Betul. organisasi, dari perihal rapat, Ya. terus pikirin mahasiswa ya kan, soalnya kan kita kan masuk organisasi kan juga untuk mahasiswa kan, ya gitu. Paling menurut gue sih itu sih dari waktu. Iya, waktu. Dari waktu ya. Waktu itu udah Emang waktu. Memang tidak ada kekurangan yang lain mungkin ya. Mungkin sisanya bisa dirasakan sendiri. Iya. Ya. Karena teman-teman sendiri mungkin yang manage apa Yap. yang teman-teman ambil gitu. Tapi dari Bang RB mungkin ya. Saat ngejabat di BEM itu ada nggak sih keseruannya? Keseruannya ya ada sih. Keseruannya ya ketika ya program kerja kita berhasil semuanya. Betul. Itu nilai keseruannya itu. Kita bersyukur gitu. Terus keseruannya itu ya apalagi pas positif. Itu kan keseruannya itu fakultas akreditasi bisa menjadi naik. Itu keseruannya itu. Karena Membuat bangga juga mungkin Karena ya. ya gimana ya kita berusaha lah gitu. Hmm. Dari stuck di akreditasi C menjadi ke B gitu. Nah gitu. Tapi menurut Bang Tony gimana? Bang Tony kan saat itu menjabat di kepala bidang sosial di BEM itu saat itu. Keseruan apa sih Bang saat ngejalanin itu? Keseruannya ya banyak sih ya, lebih ke masyarakat tentunya. Lebih kayak kita membantu dengan ikhlas masyarakat, membantu adik-adik kita yang di jalanan, saudara-saudara kita yang bekerja harian. Kita lebih ikhlas lah, lebih kayak merasakan apa yang mereka rasakan gitu. Jadi kayak keseruannya situ sih lah. Dan lebih keseruan lagi tuh program ini tuh masih terus berjalan karena dengan periode BEM yang baru lah ya, dengan apa yang gue buat itu gue seneng banget temen-temen tuh masih bisa ngikutin apa yang gue buat gitu. Itu sih. Oke. Dan itu dan sorry dan satu lagi itu ada nanti ada lagi itu ada di sosial sendiri tuh yang kemarin yang jalan-jalan. Yang ke Lumajang. Yes, nanti itu ada. Itu kegiatan sosial yang mungkin Siap. Segmen selanjutnya ya. Iya. Oke. Kok spill dong ya. Waduh, spoiler. Tapi itu seru kayak kita merasakan dunia sosial lagi gimana cara dari pandangan apapun itu tuh gua melihat itu semua. Saat itu Abang pernah menjadi relawan. Betul. Wah, itu asik banget tuh kayaknya. Langsung terjun ke medan perang ibaratnya. Betul banget. Itu seru banget. Yang dimana mungkin kita bisa merasakan jiwa-jiwa sosial yang ada yang di bawah, ada yang di atas. Iya. Kita merasakan langsung ya, Bang. Merasakan banget. Tapi Bang, minta saran nih Bang, buat BEM sekarang nih kayak gimana sih? Harus gimana nih Bang sarannya? Kan, misalnya dulu deh.
Erwin dulu ngomong. Saya dulu. Udah Bang Tony mungkin. Ampun, lebih ke ini sih. Ya untuk BEM sekarang dan seterusnya ya. Soalnya tadi gue minta ringkas, Ja- kita override lagi. Pesen apa sih lebih pesen lah ya? Iya. Paketin. Saran lah ya, lebih temen-temen tuh lebih progresif, lebih kritis dengan apa yang ada. Lihat ketika teman-teman udah di BEM, teman-teman tuh udah bisa memperjuangkan apa yang harus diperjuangkan. Contohnya dengan mahasiswa yang mandat kuliah gitu lah ya. Itu teman harus kritisi lah dengan apa yang terjadi gitu. Membangun sebuah fasilkom yang lebih baik untuk masyarakat, gagasan lah. Gitu sih. Dari Bang Erbit. Ya, saran untuk BEM sekarang ya? Iya. Untuk saran dari gue sih lebih dipertahankan lagi. Iya. Lebih dipertahankan lagi, pondasinya lagi lebih diperkuat lagi, keluarganya lagi lebih dipererat lagi. Itu sih. Terus program kerjanya lebih inovatif lagi, iya kan? Itu sih. Terus terlebih lagi kan emang dari PR BEM dari sekarang, walaupun nanti depan itu kan permasalahan pembayaran itu yang paling riskan itu. Iya. Lebih di push lagi gitu untuk penjelasannya. Itu sih, izin nambahan aja. Selebihnya satu pemikiran sama Bang Tony sih. Lebih mengerti organisasi itu apa. Dah gitu. Karena nggak mungkin ya kita nyemplung ke sebuah kolam, tapi kita nggak tahu Nggak tahu itu isinya apa. Betul. Iya. Gitu ya. Mungkin sekali terakhir nih Bang, pertanyaan terakhir. Apalagi tuh? Terakhir lagi. Biasanya yang deg-degan terakhir ya. Emang agak surprise. Nih kita jawab pertanyaan dapat sepeda nggak? Oh, tebak nama ikan. Aduh. Wow. Kirain saya dapat sepeda. Apa sih? Sebelum kenapa sih Abang bisa masuk Bengkara Bang? Ya, itu mah gampang. Apa sih pas apa sih yang tes ke universitas itu namanya apa sih? SNM, SBM? Nah, itu perkara gagal lulus SBMPTN. Oh, gagal saat itu. Iya, itu pastilah. Itu kalau gue pribadi ya, gue masuk Bayangkara ya gagal SBMPTN, SNMPTN gitu. Awalnya sih gue pengennya ke negeri gitu. Oh, ke negeri. Mana tuh? Pengennya sih ke UNS. UNS. Oh, Solo, Surakarta ya. Soalnya kan gue kan juga tahu marsnya universitas tersebut. Oke, yang mungkin kita tahu lah ya marsnya seperti apa. Iya. Ya. Kalau mau tahu nongkrong dengan saya dong. Mungkin next time kita kumpul. Ya, itu alasan boleh. gua masuk Bayangkara ya itu Pak, gagal SBMPTN sih. Dari Bang Ton gimana nih? Gue sih dari teman lah ya. Oh, dari informasi dari kuping ke kuping. Ya. Dari teman. Ya, Dari temen aja gitu. nggak lulus SBM gitu enggak. Emang maunya langsung ke swasta sih. Oh iya, langsung ke Bayangkara. Bayangkara. Emang nggak ada pilihan yang lain Bang? Bayangkara tetap. Bayangkara tuh di hati. Waduh. Endorse. Itu. Bayangkara terbaik. Terbaik. Bayangkara Sangat kampus polisi terbaik. terbaik. Pak Bambang the best. Pak Bambang kan Pak Slamet. Iya, Pak Bambang wareknya. Iya, betul. Hah? Wareknya. Rektor. Rektornya. Iya. Pak Bambang rektor. Pak Slamet warek. Terus Pak Priyo terbaik. Memang kita harus Butis terbaik. Gila memberi apresiat lah kepada atas Pak Priyo alumni terbaik. Alumni ku respect. Sorry. Cut dulu. Mungkin sampai situ saja obrolan bareng Fasilkom sekarang. Podcast episode kedua. Mungkin pesan yang bisa kita ambil, jadilah yang paling beda. Karena di 4 tahun ini, karena lu bakal sendirian dan lu bakal survive. Gimana lu bisa menjadi mahasiswa? Karena lu bakal di luar sana lu bakal bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa lain di Indonesia mungkin. Gitu aja. Ya,
Berterima kasih juga saya juga kepada narasumber kita, Bang Tony, Makasih juga. sudah sempatkan ngobrol bareng kita. Terima kasih Bang Rizky juga. Batavia Bang Rudi. sudah menyempatkan datang ke sini gitu untuk ngobrol bareng Obrol Baskom, obrolan bareng Fasilkom. Yuk, obrol. Yuk. Yuk. Yuk.